Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, para ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir bersama-sama untuk memulai berbagai kajian rutin kita yang diselenggarakan insyaallah setiap Rabu kedua. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat. Ilmu ini menjadi wasilah, ilmu ini menjadi perantara sampainya keselamatan, taufik hidayah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pagi ini melanjutkan tentang 5 macam dosa. 5 macam dosa yang akan mendatangkan berbagai macam bencana. Perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa maksiat atau dosa itu memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar. Maksiat dan dosa itu memiliki pengaruh yang sangat mengerikan, baik bahaya untuk badan, untuk tubuh, maupun bahaya pada jiwa. Ya, saya ulangi, setiap maksiat itu punya pengaruh
pengaruh yang besar, pengaruh pada jiwa, pengaruh pada kehidupan, maupun kepada keluarga dan masyarakat. Itu pengaruh maksiat. Di dalam, nanti lebih lengkap lagi bisa dilihat di dalam kitab ada wa. Ya, diusahakan ibu punya kitab ada wa. Pengaruh maksiat kepada jiwa. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan. Ada 5 macam dosa. Ada 5 macam dosa yang menimbulkan berbagai macam bentuk mudarat. Apa 5 macam dosa itu? Yang pertama, ini sudah kita jelaskan, sudah kita kaji. Dosa yang pertama adalah apabila perbuatan keji tersebar di tengah masyarakat. Perbuatan keji tersebar di masyarakat. Dan masyarakat itu melakukan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Masyarakat melakukan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Maka Allah akan timpakan kepada kaum tersebut. Allah timpakan kepada masyarakat tersebut. Yang pertama, Allah datangkan tolong. Yang pertama, Allah akan datangkan tolong, wabah, virus yang mengerikan. Ini yang pertama. Ya, sanksi yang pertama akibat tersebarnya perbuatan keji. Sanksi yang pertama akibat masyarakat melakukan perbuatan keji itu secara terang-terangan dan tersebar. Maka Allah akan kasih sanksi umat ini dengan didatangkannya Allah. Hukuman yang kedua, sanksi yang kedua adalah akan ditimpa kelaparan. Ya, umat ini akan ditimpa kelaparan. Yang mana kelaparan itu belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Insyaallah. Ya, akibat tersebarnya perbuatan keji, akibat tersebarnya penyakit perbuatan munkar fahsya ini, ya, maka Allah memberikan hukuman kepada masyarakat tersebut. Yang pertama, Allah berikan wabah, virus atau penyakit-penyakit yang sulit dicarikan obatnya. Ya, dan yang kedua adalah kelaparan yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Nah, di sini perlu saya
ulangi poin pertama ini. Ada kosakata yang perlu dijelaskan. Yang pertama tentang faksa. Faksa. Di dalam Al-Quran itu ada faksa, ada mungkar. Apa bedanya faksa dengan mungkar? Ya, apa perbedaan faksa dengan mungkar? Apa perbedaan perbuatan faksa dan mungkar? Kalau faksa, perbuatan keji, perbuatan jorok, melampaui batas yang sangat buruk, sangat memalukan, ya. Jadi faksa itu perbuatan keji, perbuatan yang jorok, perbuatan melampaui batas, ya, yang sangat buruk dan sangat memalukan. Ini yang dimaksud dengan apa? Faksa. Dampak buruknya luas. Ini faksa. Contoh, khomer. Lihat akibat khomer. Lihat akibat khomer. Akal manusia rusak. Lihat akibat khomer. Akal manusia rusak. Sel-sel sarafnya hancur. Itu khomer. Makanya Nabi SAW menamakan khomer itu dengan 3 nama. Nabi SAW menamakan khomer dengan 3 nama. Satu, beliau menamakan khomer itu dinamakan miftah kullan syarr. Al-khamru miftah kullan syarr. Khomer itu kunci segala keburukan. Miftah kullan syarr. Khomer itu kunci semua keburukan. Itu khomer. Yang kedua, Allah menamakan al-khamru ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Ummul ini kenapa? Induk. Umum, induk atau ibu. Khaba'is apa khaba'is? Pernah baca doa khaba'is? Kapan? Masuk pasar. Oh, masuk kamar mandi. Akhirnya masuk pasar. Apa artinya khaba'is? Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Artinya apa itu? Aku berlindung dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau umur khaba'is berarti induk dari setan perempuan. Artinya apa umur khaba'is? Induk dari perbuatan setan. Alhamdulillah. Khomer itu induk dari semua perbuatannya setan. Induknya di khomer itu.
Makanya bapak-bapak harus sudah keadakan. Ya, jangan sekali-kali mendekati, jangan sekali-kali nyentuh yang namanya khamr. Lalu itu yang kedua, Allah Nabi menamakan khamr dengan nama ummul khaba'is. Yang ketiga, Nabi menamakan ummul fawahish. Ummul fawahish, induk dari semua perbuatan kecil. Induk dari semua perbuatan kecil. Karena dengan minum khamr zina bisa terjadi. Karena khamr memperkosa terjadi. Karena khamr malak terjadi. Merampok terjadi, mencuri terjadi, begal terjadi, bunuh terjadi. Itu karena khamr. Jangan disentuh. Walaupun makanya kalau punya teman itu benar ya. Kalau punya teman yang benar pastikan teman itu benar. Kalau bapak-bapak masih nyuri-nyuri, tahu nyuri-nyuri, singitan-singitan, ya berteman dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan dihukum dengan anak-anak kita nanti, termasuk ibu-ibu. Singitan-singitan punya besti-besti yang tidak benar, sifat-sifatnya yang buruk, sifat-sifat yang gak baik, jangan dijadikan teman karib, teman biasa aja. Kalau kita berteman dengan mereka lalu mencintai keburukan mereka, pastikan panjenengan akan dihukum oleh Allah dari anak-anak kita. Yang gak percaya boleh dicoba. Yang gak percaya boleh berteman dengan orang yang gak baik. Panjenengan dalam waktu singkat akan dihukum dengan anak-anak kita nanti. Gak percaya boleh dicoba. Ngeri banget. Makanya kadang-kadang anak-anak kita gak benar. Walaupun dipondokkan, disekolahkan di sini, tingkah lakunya gak benar. Ternyata apa? Orang tuanya di luar gak benar. Itu 85% kita temukan sudah. Karena kita diagnosa, kita tangani. Gak bisa sampai singitan-singitan, dibongkar oleh Allah melalui anak-anak kita nanti. Rata-rata anak-anaknya gak bisa dikandani, anak-anaknya tingkahnya aneh-aneh. Ternyata apa? Orang tuanya sembunyi-sembunyi melakukan yang dibongkar Allah. Untuk itu contoh perbuatan kecil. Yang kedua apalagi zina. Zina juga bagian dari perbuatan kecil. Zina juga merupakan bagian perbuatan kecil. Oleh karena itu, pintu-pintu zina harus ditutup. Celah-celah perzinahan harus diantisipasi. Ya, jangan main-main dengan zina. Apa pintu-pintunya? Mari kita simak surat 17. Kita simak surat 17 ayat 32. Surat 17 ayat berapa tadi? 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya. Ada terjemahan? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh
perbuatan kecil dan suatu jalan untuk perbuatan yang buruk. Nah, ini ada bapak-bapak bagian terjemah. Jangan kamu dekati zina. Jangan kamu dekati zina. Apa yang dimaksud mendekati zina? Yang dimaksud jangan kamu dekati zina itu jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang menyeret kepada zina. Jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan zina. Itu maknanya, itu tafsirnya. Contoh, apa contoh? Pacarisasi. Apa pacarisasi? Hah? Pacaran. Awas, hati-hati. Saya ini orang pinter. Mau duduk sama pasangan di mobil so pacaran. Duduk satu mobil. Duduk satu mobil. Bisa pacaran loh. Ya, bisa apa tidak? Hah? Bisa. Gimana caranya? Melalui HP. Kemarin kita temukan ada ibu-ibu pacar itu sampai 5 pacarnya. Padahal dia sudah punya suami. Ngeri. Ini jenenge rekor. Mas, tunggu aja. Tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Ya, hati-hati Pak. Ya. Makanya saya sedikit kritis reuni SMA. Nah, itu apa sih penyakit itu cokol minggu sampai ketemu teman lama, ketemu pacar lama. Ini bisa terjadi. Insya Allah. Oke, pacaran itu jalan menuju zina. Zina itu bertahap. Zina itu apa? Bertahap. Ada zinanya mata, ada zinanya telinga, ada zinanya mulut, ada zinanya tangan. Nanti puncaknya zina kemaluan. Itu puncaknya. Sebelum zina kemaluan dilakukan, pasti dilakukan zina yang melalui mata, melalui tangan, melalui ucapan mesra. Ayo coba. Maka jangan sekali-kali terjebak dengan kehidupan seperti ini. Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Ini masalah yang sangat serius, sangat masalah besar, masalah yang sangat urgent. Hari ini petugas PA itu stres, Bu. Hari ini ngerti nggak jenengan? Kenapa? Angka perceraian di luar dugaan. Stres, Pak. Sampai dibuat aturan sekarang itu, ya, kalau mau cerai itu prosesnya dulu harus bisa ranjang, tidak boleh ketemu sama sekali selama 6 bulan berturut-turut. Ketemu sekali batal saja. Diulangi 6 bulan lagi. Saking ngomong ini. Cili-cili, Pak. Kemarin kita malah mendudukkan 2 pengantin. Wah, ya Allah. Anjane gaya hidup ini Bang. Orang gak enak dikit, mau gak cocok dikit, mau cocok dikit, perang.
Makanya ngaji. Ojo apa ya? Semua anak-anak sampean. Anaknya dua, kecil. Bilang ibu nangis. Anaknya, ibu bapak katanya sudah bisa-bisa nih. Kenapa? Ya pengaruh itu tadi, pengaruh. Gaya hidup, cara berpikir yang bermasalah. Ya, karena kita punya pikiran yang licik. Itu bukan gaya hidup yang modern, bukan. Itu kebodohan. Ya, ampun saya rada kenceng. Kan itu katanya gaya hidup, bukan gaya hidup, itu kebodohan. Sempurna cara berpikir panjenengan. Sempurna cara pandang panjenengan. Sedikit masalah cekcok, sedikit masalah tengkar, nggak cocok gigi cerai. Engkau dituduh aku sudah pacar, apakah rusak rumah tangga kayak begini? Saat ini paham ini? Tolong diperhatikan dengan makanya ngaji. Lapang hati ini. Bahwa itu contoh perbuatan apa? Keji. Homoseks. Wah, ini cerita menarik ini. Sidoarjo ranking nomor 1 HIV. Ya, Sidoarjo ranking 1 HIV. Ngeri banget. Tolong diperhatikan. Sebutnya. Nah, jadi homoseks itu termasuk apa? Perbuatan keji. Kemudian apa lagi? Wanita yang membuka aurat atau yang berpakaian tapi dikatakan oleh Nabi telanjang. Wanita berpakaian tapi telanjang. Pengertian wanita berpakaian tapi telanjang itu pripun? Satu, ya, menampakkan lekuk body, atau bahasa kita itu pres apa ada ya? Lawang umur 30 kok dia kau syarat 3 tahun gitu. Lah iya ya dokter. Lawang umur 30 tahun pakai bajunya anak 3 tahun. Ya. Mendekat kayak lepet. Ini termasuk fahsya. Yang kedua, apalagi wanita berkaitan dengan wanita berpakaian transparan, bukan transmaret ya. Berpakaian tapi transparan. Itu dikatakan para ulama berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga, berpakaian sebagian menutup aurat, sebagian membuka aurat. Ya, nah pakaian-pakaian sing model begini ini itu sedang dikumpulkan semua sekarang. Dia ini nggak karu-karuan sudah. Ya, nah, makanya ini juga sekaligus ini sebentar lagi musim dangdut. Musim apa? Dangdut sebentar lagi. Karena ada lomba dangdut, lomba joget, gerakan-gerakannya itu termasuk perbuatan fahsya. Ya, sampun.
itu termasuk perbuatan fahsya. Itu yang dikatakan fahsya. Nah, adapun mungkar itu cakupannya lebih luas, pengertiannya lebih luas. Cuma bahayanya kepada diri, lebih kepada diri sendiri. Baik, sampun itu kosakata yang pertama tentang fahsya. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan al-aujah, sanksi yang Allah berikan kepada pelaku perbuatan keji. Jadi kalau perbuatan keji ini sudah tersebar, jangan saksikan itu. Ya, penyanyi dengan pakaian seperti itu dan gerakan-gerakan seperti itu dan didukung oleh banyak pihak, membuka pintu kerusakan yang sebesar-besarnya. Sanksi yang pertama yang Allah berikan adalah kelaparan. Sanksi yang pertama adalah kelaparan. Dibuka surat 16 112. Surat 16 112. Sebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa darballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فَأَفَرَّوا بِأَنْعُمِهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi sebelumnya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Perhatikan Ibu, Allah menggambar perumpamaan gambaran adanya suatu negeri yang mana negeri itu diberi 3 keistimewaan oleh Allah. Tolong diperhatikan, satu negeri yang diberi 3 keistimewaan oleh Allah. Apa 3 keistimewaan itu? Yang pertama, negeri itu negeri yang aman. Aman negeri itu. Yang kedua, negeri yang tentram, damai, rukun, tenang. Yang ketiga, ditambah lagi, ini yang luar biasa, rizki di negeri itu melimpah ruah dari segala penjuru. Ini so digambar Bapak Ibu. Perhatikan, negeri yang diberi 3
keistimewaan Allah. Satu, aman. Dua, tentram. Tiga, kaya raya negeri. Kalau boleh dicontohkan, sebenarnya ayat ini kan negeri Mekah, kaya raya, rezeki melimpah ruah dari segala arah. Namun, ada masalah di negeri ini. Apa? Fakafara bi an'umillah. Penduduk negeri tersebut kufur dengan nikmat Allah. Penduduk negeri itu kufur dengan nikmat Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah. Nah, akibat maksiat, akibat perbuatan durhaka, akibat kufur mereka, meninggalkan kewajiban, meninggalkan tanggung jawab, itu termasuk maksiat. Termasuk maksiat. Ada di lingkup sekolah ini maksiat yang terselubung. Hati-hati loh Bu ya, maksiat terselubung. Waktu yang jemput anak-anak malah ditinggal rujakan, anaknya begitu nonton gini. Ono orang, ono, atau bang bisa ini. Orang yang jemput anak malah ditinggal rujakan, ditinggal kelulusan, anaknya begitu nonton. Ini ibu teladan. Ya, ini ibu teladan. Itu silsilah dari Abu Lahab. Silsilah dari siapa? Abu Lahab. Astagfirullah, astagfirullah. Hati-hati. Nah, karena tiga perbuatan kufur yang dilakukan oleh masyarakat, maka di ayat itu Allah memberikan sanksi. Ada berapa sanksinya Ibu? Dua. Satu, diberi pakaian kelaparan. Nyambung dengan hadis tadi? Nyambung. Diberi pakaian kelaparan. Yang kedua, diberi pakaian ketakutan. Simak dengan baik. Apa yang dimaksud libas? Kenapa kok di situ menggunakan kata libas? Pakaian kelaparan. Pakaian itu adalah sesuatu yang selalu nempel pada badan. Yang namanya pakaian itu sesuatu yang selalu nempel pada badan. Berarti kelaparan ini sulit dihilangkan. Perhatikan. Ya, berarti kelaparan itu sulit dihilangkan. Kenapa? Nempel. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan lapar itu ada dua. Lapar itu ada dua macam. Yang pertama, al-ju' adamun ta'am yut'am, tidak adanya makanan yang dimakan. Kelaparan ada berapa? Dua. Satu, kelaparan karena
memang tidak ada makanan yang dimakan. Artinya apa? Miskin, fakir. Ini yang pertama. Betul-betul fakir, betul-betul miskin, betul-betul kekurangan. Pertanyaannya, di negeri kita ada nggak seperti ini? Ada nggak? Ada. Satu, itu kelaparan yang pertama. Yang kedua, kelaparan karena ada qanaah, tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa kenyang. Nah, tidak merasa kenyang itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, hakiki, benar-benar doyan mangan. Belum mari makan gado-gado sama ibu yang lain, sing liyane wis gelem-gelem, fungsi ibu kelompok mie. Baru saja makan gado-gado, ibu yang lain sudah tenger-tenger kekenyangan, dia tambah lontong mie, dia tambah lontong putih, dia tambah lontong kupang. Padahal yang lain sudah pasrah. Jadi ada kalanya orang memang doyan makan. Jadi yang lain itu cukup satu porsi, dia berapa porsi? Melebihi kapasitas yang lain. Itu tidak bagus. Itu pengertian tidak pernah merasa kenyang. Yang kedua, yang dimaksud tidak pernah merasa kenyang itu adalah tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Berarti karakter apa ini? Munculnya karakter apa lagi? Rakus, tamak, serakah. Rakus, tamak, serakah. Munculnya karakter-karakter seperti ini. Jadi di negeri kita ini akan dihukum oleh Allah, akan diberikan hukuman oleh Allah, sanksi dari Allah akibat kufur nikmat. Perhatikan, akibat menyebarkan perbuatan keji, akibat menyebarkan perbuatan fahsya, dihukum oleh Allah adanya orang-orang seperti ini. Kelaparan, ya kelaparan yang betul-betul lapar, kemudian munculnya dipenuhi orang-orang yang tidak pernah merasa puas, dipenuhi masyarakat kita, dipenuhi negeri kita orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, dan orang-orang yang serakah. Kalau sifat tamak, sifat serakah, sifat rakus menjadi watak dasar, yang muncul perbuatan buruk apa? Korupsi, makanya nggak bisa dituntaskan. Korupsi nggak bisa dipegang satu, dipegang satu yang lahir 10. Dan ngeri kita melihat, ini akibat perbuatannya. Allah siksa, ini siksaan dari Allah. Ini siksaan dari Allah. Insyaallah. Dibuka surat 796. Surat 796. Surat 7 ayat 96. Sudah ketemu Ibu? Walau anna ahlan qura
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ayo perhatikan, kalau penduduk negeri itu bertakwa, kalau penduduk negeri itu beriman, apa kata Allah? Allah akan turunkan karunia-Nya. Kami buka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Kalau penduduk negerinya itu beriman dan bertakwa. Tapi kalau penduduk negerinya itu kufur, durhaka dan maksiat kepada Allah, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka. Berikutnya dibuka surat 11 117. Surat 11 117. Wa ma kana rabbuna liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslimun. Ya. Perhatikan, Allah tidak menghancurkan negeri-negeri secara zalim kalau penduduk negeri tersebut orang-orang yang soleh, termasuk keluarga itu, termasuk keluarga. Allah tidak akan menghancurkan suatu keluarga kalau penduduk keluarga itu, penghuni keluarga itu orang-orang yang soleh. Tak mungkin, tak mungkin. Ya Allah, ya Allah. Ini sekarang ini yang paling banyak, Mbak, di meja konsultasi saya, perceraian yang ditimbulkan suami game online. Sama nggak ada ya yang game online? Allah tak rupiah saya. Jauhi Pak, jauhi, sakit jiwa sampean, budak pikiran sampean, rusak karakter jenengan. Jauhi. Itu yang paling banyak sekarang. Karena game online, belanja ke istrinya berkurang, hutang gak karu-karuan. Masya Allah, ngeri ini. Kemudian yang kedua yang paling banyak orang menderita hari ini adalah judi online. Ini rusak ini. Termasuk pacaran online. Pacaran itu ambil makhluk goib. Untuk merusak sembarang kalian sudah. Jangan jauhi, tinggalkan. Insyaallah. Boleh? Nah, coba lihat. Allah tidak menghancurkan suatu negeri, tidak merusak suatu negeri kalau penduduk negeri itu berbuat soleh. Jadi kalau kita itu nggak mungkin Allah hancurkan, Allah cerai beraikan. Ya, tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Boleh diperhatikan. Berikutnya surat 8 ayat 25.
Surah 8 ayat 25. Sabar panggil. Allah berfirman apa di situ? Wa taqulu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ya. Masya Allah. Ini perhatikan. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu, ya, dari fitnah, siksa yang apabila nanti siksa itu datang, apabila azab itu datang, yang kena bukan cuma orang yang berbuat dolim saja, yang kena bukan cuma pelaku saja, orang soleh, orang berilmu, orang ahli ibadah, orang alim, orang yang bertakwa kena sanksinya. Kalau orang-orang soleh ini diam membisu kalau ada kemungkaran terjadi. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita hidup di masyarakat, lalu di situ ada perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, lalu kita nggak berbuat apa-apa, diem, bahkan ridho, maka ketika Allah datangkan siksa, yang kena siksanya bukan pelaku maksiat saja. Orang-orang yang soleh hidup di tengah-tengah itu juga mendapatkan bagian siksa kalau dia diam, tidak bergerak sama sekali. Terus apa yang harus kita lakukan? Ada 3 tahap kalau ada kemungkaran terjadi. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama, merubah kemungkaran dengan tangan, artinya kekuasaan. Yang punya kekuasaan. Jadi kalau ada kemungkaran, rubah dengan kekuasaan. Libatkan orang yang punya kekuasaan, Pak RT, Pak RW. Kalau di situ ada teman kita polisi, ya Pak polisinya dilibatkan. Nah, yang jadi soal kalau orang-orang banyak kekuasaan, mewah sisa itu sih repot. Oknum ya oknum. Seperti sabun ayam mau lapor Pak RW, Pak RW ini mana tadi wasite. Ini yang kedua, yang pertama ini rubah dengan tangan. Ya, seperti ini nanti banyak, jelas banyak ini nanti. Terutama biduannya tadi ya, hati-hati bu, masya Allah. Ya, nanti kita usul-usul yang baik, usul-usul yang seger, usul-usul yang mendidik. Kalau ada acara 17-an, lomba yang mendidik, lomba yang menghibur, tapi tidak maksiat. Contoh bapak-bapak masak nasi goreng bagus. Lomba masak nasi goreng, tapi saya masak bapak-bapak, tapi tetap pakai celana, jangan pakai daster. Orang-orang lomba bapak-bapak pakai daster aja kan? Hukumnya tidak boleh. Rasul melarang dengan keras. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian perempuan yang berpakaian laki-laki. Allah melaknat.
nggak boleh. Kalau pelakunya nggak boleh, kok dia tontonan itu ya sampai ojo nonton. Pun itu langkah pertama dirubah dengan kekuasaan kalau kita punya kekuasaan. Lah kalau tidak Ustaz, langkah kedua rubah dengan lisan, nasihat, usul. Satu misal nanti bicara rapat keluarga, kita akan undang artis terkenal. Ini pasti maksiat sudah, pasti maksiat. Pasti maksiat. Soalnya bapak-bapak nanti tawaf mengelilingi artis ini sambil sedekah jariyah. Apa? Ayo, nggak boleh loh Pak, nggak boleh, ya jangan. Itu menghina perempuan, merendahkan perempuan. Ibu-ibu ikut naik panggung, nyawer di wanita, ibu menghancurkan kehormatan kaum ibu sendiri. Ibu merusak kehormatan kaum ibu sendiri. Ibu tidak menghargai syariat dari Allah, mencemarkan nama baik wanita ini. Itu. Kalau bisa nanti ibu-ibu kalau ada video wanita kok kepaksa diundang, sampai kasih hadiah jubah sama jilbab. Ojo dituduh no, hadiah Mbak dari saya, mudah-mudahan Mbak berkenan memakai, Mbak cantik loh. Banyak yang suka nanti, apalagi kalau ditutup rapat, ini sebuah kehormatan. Jangan dicaci lagi, jangan dicaci lagi. Kasih motivasi. Barangkali ucapan panjenengan itu menjadi sebab hidayah. Ya, kasih bingkisan, oh kasihan Mbak, aku mencintai Mbak, aku senang dengan Mbak. Suara Mbak merdu itu kalau dipakai baca juz amma, suami saya pasti ketiduran. Suara Mbak ini bagus, suara Mbak ini merdu, itu kalau pakai baca Quran. Mbak, kecintaan saya kepada Mbak, saya ingin Mbak terhormat. Ini ada hadiah dari saya. Sudah gitu aja, sambil didoakan, ya Allah berikan hidayah. Siapkan jubah, siapkan jilbab, hadiah istimewa untuk sang artis. Sudah punya jubah belum Bu? Banyak. Masih nyar kurung 3 tuku mana kok? Ayo kasih hadiah artisnya. Ya, ojo malah ibu malah naik panggung malah nyawer. Jangan, itu Masya Allah. Ibu tahu, ini sekedar wasiat dari Nabi ya. Apabila video wanita tersebar, apa yang akan terjadi? Perhatikan satu hadis Nabi SAW. Idza dhaharatil qainat, apabila video wanita wal ma'azif dan musik, kemudian wasyuribatul khumur, dan orang-orang sudah biasa minum khamr, maka fartaqibul mawatan, maka tunggulah 3 perkara yang mengerikan. Apabila video wanita, musik, minum khamr tersebar, tunggu 3 perkara yang menghancurkan. 1, khosfun, akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi.
Allah akan tenggelamkan ke dalam bumi. Yang kedua, wa mashun, dirubah bentuk wajahnya, dirubah wajah bentuk wajahnya. Yang ketiga, wa qadfun, akan dihujani dengan batu. Insyaallah akan dihujani dengan batu. Itu siksa dari Allah apabila tiga perkara tersebut tersebar. Apa tadi? Bidu wanita, alat-alat musik, khomer tersebar. Artinya banyak peminatnya, maka tunggu tiga perkara ini. Dan ibu-ibu, itu langkah kedua ketika kita dihadapkan oleh kemungkaran. Pertama tadi apa? Rubah dengan kekuasaan. Kalau memang punya kekuasaan. Karena kalau orang yang berkuasa itu mencegah kemungkaran, hasilnya bagus nanti. Hasilnya bagus. Contoh bapak-bapak polisi, ya jadi kepolisian pakai seragam polisi, datang ke orang mampu, Mas tolong bubar, jangan adakan lagi ini. Selesai. Ada sabun ayam, adu jago, adu pitik, datang dengan seragam satu orang, Pak tolong sabun ayam dibubarkan, dan mulai hari ini tempat ini ditutup, jangan pernah diadakan lagi, buyar, selesai. Tapi kalau bapak-bapak yang datang baru pakai jubah, baru pakai sarung, baru pakai sorban, bawa mushaf, datang ke adu jago ini gak perang, ganti maunya seperang. Jangan. Itu tahap pertama dengan kekuasaan. Nek duwe kekuasaan, kalau enggak jangan dipaksakan. Yang kedua apa? Dengan lisan, nasihat. Kalau kita nasihat juga enggak bisa, karena kurangnya nasihat, pengaruhnya ada orang-orang besar di situ, maka yang ketiga itu, langkah yang ketiga adalah tidak boleh ridho dengan perbuatan itu. Kita benci dengan perbuatan itu. Sampai dipaham ini? Nah, itu langkah-langkah kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa yang pertama dan siksa yang pertama. Ini sebenarnya kita murojaah saja nih, untuk mempertajam dan memperkuat materi kita sebelumnya. Baik Bapak Ibu, untuk dosa yang kedua, yaitu apa? Apabila masyarakat mengurangi takaran dan timbangan. Apabila masyarakat terbiasa mengurangi takaran dan timbangan. Perbuatan apa namanya? Apa itu? Curang. Lah, curang di sini banyak macamnya, bukan cuma takaran timbangan. Intinya tidak ada sifat jujur. Banyak dusta, banyak pembohong, banyak penipu, banyak pengkhianat. Intinya di situ. Kalau sampai masyarakat sudah terbiasa dengan perbuatan ini, jual buah bohong, jual ikan bohong, jual gorengan bohong, jual minuman bohong, ya Allah, jual online bohong. Allah siapkan 3 siksaan. Allah siapkan 3 siksaan kalau masyarakat sudah terbiasa hidup curang, sudah biasa hidup bohong.
sudah biasa hidup minggu, Allah siapkan 3 siksaan. Nah, 3 siksaan ini kita bahas di bulan depan, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi Bapak Ibu diberparingi sehat walafiat, anak-anak kita, keluarga kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dari segala fitnah. Dan semoga Allah kumpulkan kita, anak-anak kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dan Allah cetak kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Kurang lebih kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.